Tema kita pada saat ini, pada Natal ini, dikala cinta tak bisa memilih. Kita ambil di Matius 5 ayat 45 dan sampai 46. Dikala cinta tak memilih. Kakek bacain ya. Matius 5 ayat 45 sampai 46. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang ada di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita akan melihat sedikit cuplikan dari video yang berikut ini. Selamat sore adik-adik. Puji dan syukur kita bisa melewati tahun ini dengan begitu banyak suka dan duka. Kami percaya Natal tahun ini berkesan bagi kita semua, dan kita patut mengucap syukur pada Tuhan sampai saat ini masih bisa berkumpul dengan keluarga, diberikan kesehatan sampai dengan saat ini, dan kita dapat merayakan Natal di tahun 2021 ini. Kami mengucapkan selamat Natal bagi kita semua dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Semoga kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu dan terus bagi kita semua beserta keluarga kita masing-masing. Halo adik-adik, kakek Tim mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Kiranya di tahun baru kita semakin lebih baik lagi hidupnya. Bye-bye! Shalom remaja Mahanaim. Selamat Natal, selamat menjelang tahun baru. 2021 ini kau udah bersyukur kalau kita semua anak remaja, kakak pengasuh boleh beribadah, boleh melayani Tuhan. Kita percaya apa yang sudah kita lakukan semoga nanti harapannya di tahun 2022 kepada diri sendiri kita bisa sama-sama datang beribadah di remaja, ketemu muka dengan muka, kita bersukaria memuji nama Tuhan. Yang terpenting, jaga kesehatan, semua rencana-rencananya tetap mengandalkan Tuhan. Yang nomor satu dalam setiap kehidupan kita. Selamat menjelang tahun baru, selamat menjalani persiapan Natalnya dan mau Natal kita hari ini, Natal Remaja Gemis Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore adik-adik. Terima kasih selama setahun penuh ini telah mengikuti ibadah PLK Remaja. Biarlah di tahun depan, di tahun 2022 adik-adik tetap mengikuti setiap kegiatan remaja. Kita mengucap syukur kalau pada hari ini kita boleh melaksanakan Natal di tengah pandemi yang belum berakhir, tapi karena kasih dan pemeliharaan Tuhan saja kita bisa melaksanakan setiap kegiatan kita, termasuk pada hari ini. Kami mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, puji nama Tuhan, kita sudah mengakhiri tahun pelayanan di 2021 dan kami mengucapkan terima kasih untuk tim pemusik JJ, Melki, Iki, Ino, Juan Oliver, Christian, terutama Abraham yang udah berjelilah bikin aransemen, dan Kaiti yakin jadi payah kalian gak akan sia-sia. Dan untuk seluruh remaja Gemis Mahanaim yang sudah ikut serta di pelayanan tahun 2021, Kaiti mengharapkan di tahun 2022 lebih rajin lagi ya. Oke guys, Merry Christmas. Halo, perkenalkan nama saya Samuel. Halo, nama saya Jeffrey Miguel. Dan kami di tahun 2021 ada senang dan ada sedih. Senangnya karena Tuhan Yesus
ada sampai saat ini. Jadinya pada bulan Oktober ya Tuhan, Yesus telah memanggil kakak kami pindah ke Samaria dan kami merasa sangat kehilangan sekali. Harapan kami di 2022 ini semoga COVID-19 cepat berlalu dan kita tetap harus berdoa dan menjaga protokol kesehatan agar kita terbebas dari COVID-19. Dan semoga di tahun 2022 ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Dan semoga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah remaja kami di Gereja Gemis Mahanaim. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kita sudah dengarkan tadi video dari beberapa pengasuh juga teman kita, Stefania dan Samuel. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Diingatkan kembali ke adik-adik untuk menyalakan video kalian dan mute mic kalian. Terima kasih, kita akan mulai ibadah kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia ya Tuhanmu. Sembah dan puji Bangkitlah dan bersorak serta firman kabar baik, lahir Kristus terang azal, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dari pulau dan benua terdengar suara letus, lagu
Engkau Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Doa pembukaan dibawakan oleh Natasha. Teman-teman, ayo kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat berkumpul di sini dengan baik-baik saja. Berkatilah Natal kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, kita akan masukin penyalaan lilin oleh Kak Junior Kansil, perwakilan BPMJ yang diwakilkan oleh Kak Keti, dan perwakilan dari remaja Christopher. Teman-teman, kita akan menyaksikan pemutaran drama oleh Kak Einstein.
Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan, ku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Malam Pak, aku habis dari rumah teman. Di rumah teman? Iya. Jam segini, jam setengah 12. Bagus kamu ya. Ini udah tengah malam loh. Kamu kayak anak gak ada aturan kamu, gak ada adab. Malam Pak. Jadi, maaf Pak, aku tadi di rumah Excel. Oh, di rumah Excel. Oke, jadi. Oh yaudah Pak, aku bersih-bersih dulu ya Pak. Ya, boleh masuk ke sana. Loh Pak, kok abangnya pulang malam juga nggak dimarahin? Aku dimarahin. Abang bisa lah. Abang bisa jaga diri, abang bisa tanggung jawab. Memang kamu bisa tanggung jawab? Aku bisa kok. Bisa apa? Tiap pagi kasur kamu papa yang beresin. Tapi kan aku kalau apa lagi, ha? Baju-baju kamu papa yang cuciin. Papa tahu nggak? Tapi apa lagi? Tahu apa lagi, ha? Semua mainan kamu sampai bersihin papa. Aku salah terus di mata papa. Semuanya aja aku dianggap salah sama papa. Aku emang nggak pernah benar. Ah, bagus, banding lawan kamu ya. Anak pintar ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
Aduh, HP udah retak. Udah lah. Wah, keren nih. HP pecah kan? Kita minta ganti lah sama papa. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita bahas minggu depan lagi ya. Ya, aku mau bridge sih. Dadah, makasih. Aku mau bridge. Order review lagi. Dek, soalnya cas saya dulu HP-nya. Aku mau ngomong sama papa. Oke. Pak, lagi sibuk nggak? Kamu nggak ngeliat papa lagi ngapain? Oh iya, ini kakak mau ngomong bentar. Apaan sih? Ini kakak pengen ganti HP, HP-nya udah retak. Ya lagian kenapa bisa retak? Kamu aja nggak tanggung jawab. Pengen ganti, Pak, tapi udah susah dipakai. Masih bisa itu yang masih nyala kan nggak kenapa-kenapa. Ya tapi susah, mati-mati kalau dipakai sekolah. Lagian kamu kenapa bisa retak itu aja? Kamu nggak tanggung jawab. Sekolah-sekolah apaan? Kamu main game terus. Nggak bisa kayak gitu jelek. Tapi kan Pak, ini pengen. Udah sono, papa lagi kerja. Ah, yaudah lah. Papa aja. Yaudah. Papa lagi. Apaan sih main HP mulu? Mendingan lu keluar cari kerja. Kok gitu sih? Lama-lama lu kurang aja jadi ibu rumah tangga lu ya. Itu gimana gua ngomong kurang aja sama lu? Ya lu bisa apa? Lu bisa apa? Gua bisa ngurus anak. Lu cuma apa? Lu cuma apa sih? Lu juga lagi nyari kerja, lu kira gampang apa? Lu nyari kerja, lu dari kemarin di rumah doang. Apa sih mau lu? Gua begini salah itu salah. Maunya apa lu? Lu gila ya?
Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu. Setiap hari ya sinar. Masak apa saja itu? Biasa nasi, apalagi sayur, apalagi pintar-pintar semua masak begitu. Siapa dulu ajar si masak? Siapa? Oh, kakak. Jadi setiap hari masak ini untuk mama. Berapa lama Maki sakit ini, Bu? Ada 2 tahun. 2 tahun. Itu sakit apa, Ibu? Sakit lumpuh. Sakit lumpuh. Itu pertamanya kenapa, Bu, bisa lumpuh? Jatuh. Oh, jatuh dari mana, Bu? Dari rumah ke bawah. Iya. Terus Ibu tinggal di sini sama siapa, Bu? Oh, sehari-hari itu makan Bu dapat dari mana, Bu? Dari ibu. Dari kasih Ibu. Sama tetangga juga biasa. Orang biasa kasih apa, Ibu? Kasih apa? Kasih uang, kasih beras. Siapa yang masakkan Ibu? Kan baru Ibu tidak bisa jalan ini, tidak bisa pegang apa-apa. Oh, anaknya, Bu, ya? Semua anaknya. Itu masak sayur, masak nasi, masak ikan, semua sinar, Bu. Bilang mau Pak pergi dulu, dia pergi. Oh, cari uang, cari nafkah gitu. Cari Rezeki. Iya. Oke. Sudah selama pergi Malaysia, Bu, sudah pernah kirim surat? Tidak ada mau kirim ke sini. Tidak pernah kirim uang juga. Yesus pegang erat tanganku,
hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Selama ku hidup. Teman-teman, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita hampiri Tuhan dulu di dalam doa, sebelum kita menerima dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkaulah Allah kami, Allah yang peduli dengan kami, Allah yang masih tetap mengasihi, tetap menerima kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan di hari Natal ini, sebagai anak-anak remaja Gemis Mahanaim, kami boleh ada karena kasih dan kemurahan-Mu. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang terus memperlengkapi setiap kami dengan firman kebenaran-Mu, agar kami tidak hanya sekedar rutinitas merayakan Natal setiap tahunnya, tapi kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru, dan kami boleh hidup baru di dalam Tuhan. Kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Kami boleh dimampukan di dalam Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang bisa membawa terang dimanapun dan sampai kapanpun. Tolong kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang berbicara di setiap hati kami. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Iya, teman-teman, apakah saya bisa share screen ya? Oke. Ya. Apakah sudah terlihat ya teman-teman ya? Kelihatan, Kak. Oke, baik. Tema kita hari ini yaitu dikala cinta tidak bisa memilih. Wah, ini judulnya kayaknya kayak judul-judul film gitu ya, atau sinetron streaming gitu ya. Dikala cinta tak bisa memilih. Iya, ayat Alkitabnya tadi udah dibaca di awal ya. Kita nanti akan membahasnya di hari ini, nanti di dalam firman Tuhan ini. Tetapi teman-teman, kata cinta itu sebetulnya berbeda dengan kata kasih kalau dalam bahasa Indonesia, meskipun kadang-kala disamai gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris kata cinta atau kasih itu sama, dia menggunakan kata love, ya, artinya kasih atau cinta itu juga menggunakan kata love. Tetapi nih teman-teman, dalam bahasa asli Alkitab, dalam bahasa Yunani gitu ya, ada beberapa pembagian sebetulnya apa yang membedakan kasih gitu ya, atau cinta begitu. Nah, dalam bahasa Yunani itu ada yang namanya storge, itu kasih ya, orang tua kepada anak. Lalu ada philia, itu kasih pertemanan gitu ya. Ada eros gitu ya, itu kasih secara seksualitas begitu ya. Dan ada yang namanya kasih agape, teman-teman. Agape itu artinya kasih yang tidak menuntut gitu ya. Kasih yang tanpa syarat. Dan itu yang disebut sebagai kasih dari Tuhan, teman-teman. Jadi apa sih bedanya cinta dan kasih? Iya, saya bikin pantunnya nih gitu ya. Kalau cinta dari mata turun ke hati. Cakep nggak? Cakep ya. Cakep. Kalau kasih dari surga turun ke bumi. Iya. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Jadi gini teman-teman, cinta itu sebetulnya terbatas dari apa yang kita lihat. Dan generasi kalian nih, sebetulnya dari generasi saya, generasi milenial, lalu ya Alpha, Z, ini generasi yang visual teman-teman. Generasi yang kalau nggak lihat tuh nggak serak gitu ya,
minimal kalau nggak ada reviewnya gitu ya, kalian mau beli sepatu basket misalnya gitu ya, lihat dulu reviewnya gitu ya, jangan ini bintangnya berapa nih, kalau bintangnya cuma 3, cuma 4 gitu ya, kalau perlu bintangnya 5 gitu ya. Tapi teman-teman, yang kayak gini nih nggak bisa diterapkan di dalam keluarga, teman-teman. Kalian nggak bisa milih, gue mau lahir nanti di keluarga, gue lihat dulu reviewnya gitu. Oh, nih keluarga Jokowi nih kayaknya reviewnya 5 gitu ya. Nanti pengennya lahir dari keluarga Jokowi gitu ya. Atau lahir dari keluarga miliuner yang lain gitu ya, Bill Gates. Yang nggak bisa, teman-teman gitu ya. Teman-teman, drama video yang kalian saksikan tadi itu luar biasa, teman-teman ya. Boleh kita beri tepuk tangan ya. Buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, boleh kasih ikon tepuk tangan aja gitu ya. Saya yang tepuk tangan langsung dari sini gitu ya. Buat kakak-kakak pengasuh yang membuat video yang wah hebat banget gitu ya tadi. Nah, ini cerita yang bagus banget, teman-teman. Ini cerita yang real banget, karena pasti ya minimal atau di dalam hati kalian pasti juga bergumul ya, teman-teman. Pasti bertanya, kok keluarga gue begitu gitu, atau kok kalau kita punya keluarga yang seperti itu, kita ngerasa kok mereka tuh orang tua cuek banget sih gitu ya, nggak perhatiin gue gitu, kayak gue kesepian gitu ya. Atau tadi ya itu ada orang tua yang kayaknya di mata anaknya tuh, kok di mata bokap gitu, gue kayaknya salah terus gitu ya. Pengen melakukan yang ini atau exercise yang ini nggak diizinin gitu ya. Saya ingat ada seorang anak remaja, bukan di Jemaat Mahanaim gitu ya. Dulu dia pernah cerita ke saya. Dia waktu remaja tuh ikut drum band ya, ekskul di sekolah gitu. Dia udah latihan, pokoknya udah keren lah gitu ya. Terus gurunya kasih kaos gitu, dan kaos itu berbayar, teman-teman gitu ya. Dan sebetulnya nggak mahal-mahal amat sih. Tapi dia pulang ke rumah, dia kasih tahu bahwa dia mau ikut akan pentas drum band dan ada kaos, dan kaos itu berbayar. Terus orang tuanya bilang, oh kalau begitu nggak usah deh kamu ekskul itu, kok bayar lagi gitu ya. Dan anak remaja ini balik dan dia kasih tahu ke gurunya bahwa aku mau balikin ini kaos, aku nggak jadi ikut drum band. Sambil nangis gitu dia kasih itu. Betapa dia kecewa gitu. Atau nih ada orang tua gitu yang anaknya tuh sebetulnya udah pinter banget, teman-teman, nilainya tuh 89 gitu ya, terima rapot orang tuanya ngeliat, berapa nilai kamu? 89. Ada yang 10 nggak? Ada. Kenapa nggak 10 gitu? Gitu ya. Kayaknya tuntutannya tuh tinggi banget begitu ya. Atau ya yang tadi gitu ya, ada orang tua yang bawahnya tuh berantem melulu, teman-teman ya. Papa mama kita mungkin kita ngeliat mereka mungkin tiap hari berantem gitu ya. Dan ketika itu kita juga kadang berantem gitu sama mereka begitu ya. Dan ada anak remaja yang gue bingung kapan pendeta gitu. Gue anak mereka apa bukan sih gitu ya. Kok mereka berantem gitu sambil kamu tuh persis kayak tante kamu gitu ya. Bapaknya bilang begitu, emaknya juga bilang kamu tuh bener-bener persis kayak adik bapak kamu gitu ya. Ngerutu, males, marah-marah gitu ya. Terus dia bingung gitu. Gue nih anak mereka apa bukan sih? Sampainya dia cari itu apa akte lahir dibuka gitu, gue bener apa bukan sih? Teman-teman, kita memang nggak bisa memilih dengan keluarga mana kita dilahirkan, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan itu memang dia memilih ya, tapi dia nggak milih yang paling enak, teman-teman. Ya, jadi saya mau sampaikan kepada kalian. Tuhan tidak milih yang paling enak. Sorry. Tuhan nggak memilih yang paling enak gitu ya. Dia milih yang paling ekstrim. Dia milih dilahirkan melalui seorang Maria gitu ya, yang jelas-jelas masih sangat muda, teman-teman. Umurnya 14 atau 15 tahunan. Dan lebih parah lagi, teman-teman, Maria itu baru tunangan, belum nikah gitu ya. Dan malaikat Tuhan datang ke Maria dan bilang, hai engkau yang diberkati gitu ya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang juru selamat. Coba kita jadi Maria, teman-teman. What? Gue belum nikah udah akan mengandung gitu ya. Terus Tuhan datang lagi kepada Yusuf gitu dan bilang, Yusuf ambillah Maria gitu ya. Karena dia
mengandung anak dari Roh Kudus gitu. Ya Yusuf juga shock gitu teman-teman. Ya gue belum nikah, gue udah disuruh calon istri gue udah mengandung gitu. Dan dalam satu teks teman-teman, dalam kitab Injil dikatakan bahwa Yusuf malah mau ninggalin Maria. Coba kita jadi Maria, kasihan banget gue. Hamil di luar nikah, ditinggalin sama tunangan gue gitu ya. Sakitnya tuh, gitu ya. Tapi gini teman-teman, kondisi-kondisi seperti ini memang kita nggak duga ya. Nah, kita bisa duga tanpa Alkitab menceritakannya secara detail pun ya, kita semua sudah bisa membayangkan sebetulnya gimana sih perasaan Maria gitu yang mau ditinggalkan sama Yusuf. Tuhan juga sendiri nggak milih-milih gitu ya. Dia mau lahir di mana? Di Bethlehem, di tempat bekas kandang binatang. Ya. Lalu Yusuf dan Maria harus pindah-pindah tempat teman-teman. Karena apa? Karena dikejar sama Raja Herodes gitu ya. Herodes mau bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir saat itu. Dan satu lagi, Tuhan nggak milih-milih murid yang harus dia pilih itu ya untuk menjadi pengikutnya. Tuhan nggak milih murid yang harus pintar banget, enggak. Yang hidupnya dari golongan kaya, enggak. Tuhan justru pilih para nelayan teman-teman yang hidupnya keras. Para murid yang seperti Simon gitu yang bilang Tuhan aku akan bela engkau kemana engkau pergi gitu ya. Bahkan Yudas Iskariot yang akhirnya mengkhianati dia. Tuhan nggak pilih orang-orang yang perfect teman-teman. Tuhan pilih orang-orang yang berdosa. Teman-teman, siapa sih dari kita yang nggak pernah bikin dosa? Ada nggak sih dari kita yang tidak pernah melakukan dosa? Tapi ini jawabannya. Dia Tuhan nggak pernah milih-milih mana orang yang mau dia selamatkan. Ini adalah kasih karunia teman-teman. Kasih yang tidak melihat ya, tanpa syarat. Oh gua mau mengasihi lu kalau lu baik, kalau lu nggak baik, sorry gua nggak bakalan jadi teman lu, gua nggak akan mengampuni lu. Tapi Tuhan kita nggak gitu teman-teman. Dia menerima kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita seadanya. Dia nggak hanya ingin kita hidup di dalam anugerahnya, tapi dia ingin kita hidup jauh lebih baik. Tapi memang masalahnya adalah Carl Whittaker dia mengatakan begini, di keluarga lah kita dapat mengalami kekecewaan, dan di keluarga pula lah kita mengalami pemulihan. Teman-teman mungkin kalian kecewa atau mungkin marah bahkan depresi karena situasi yang terjadi saat ini. Tapi saya ingin mengatakan siapa sih ya yang di keluarganya nggak ada masalah? Nggak ada teman-teman. Setiap kita di keluarga kita punya masalah masing-masing. Bahkan banyak yang lebih parah dari keluarga kita. Seperti drama tadi ya, banyak kondisi-kondisi kehidupan yang berbeda. Yang bahkan sebenarnya lebih jauh, lebih parah. Seperti tadi ya kondisi ibu dan anaknya tadi. Ya. Tapi ini yang ingin kita sama-sama renungkan teman-teman. Bahwa setiap keluarga kita itu unik. Nggak ada keluarga yang lebih hebat dari keluarga yang lain. Ingat ini ya, nggak ada keluarga yang lebih hebat dari keluarga yang lain. Kita nggak bisa mengukur hebatnya sebuah keluarga itu dari materi. Oh dia anak gedongan, dia anak borju, pasti hidupnya enak. Gitu. Jangan salah teman-teman. Banyak anak-anak dari kalangan orang kaya yang secara materi, tapi mental mereka rapuh. Dan akhirnya anak-anak mereka ya mungkin sekolah sampai ke luar negeri gitu ya. Tapi pulang kerja di perusahaan bapaknya gitu ya. Ada masalah sedikit, perusahaan bapaknya chaos, goyang, dia jadi ikut down. Dia nggak bisa bangkit lagi. Karena itu teman-teman, ini yang mau sama-sama kita renungkan hari ini. Yang pertama yaitu, you are precious. Kamu berharga. Kamu tidak perlu membanding-bandingkan dengan keluarga atau teman yang lain. Teman-teman. Kamu hanya perlu memperhatikan diri kamu. Apa yang paling kamu butuhkan? Apa itu? Yang pertama, asupan makanan, gizi yang kalian makan tiap hari. Ini bukan berarti, oh kalau gizi berarti uang harus banyak gitu. Enggak. Makanan yang gizi baik itu mahal. Enggak, teman-teman. Kalau yang kalian makan itu makanan yang bergizi, sayur-sayuran, itu murah teman-teman gitu ya. Itu bukan makanan yang mahal gitu ya. Kalau orang beli salad, itu mahal makanan diet. Ya itu karena apa? Karena dia nggak ada waktu untuk bikin makanan itu buat dia. Gitu.
Tapi kalau kalian beli di pasar sendiri itu baik. Kenapa teman-teman saya mengatakan ini? Karena gizi yang baik itu akan membuat pertumbuhan, perkembangan hormon dalam tubuh kalian itu jadi lebih baik. Sehingga ketika ada masalah lebih berat kalian hadapi, kalian nggak mudah stres. Karena gizi di dalam tubuh kalian baik. Lalu apalagi? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu tonton? Ya, budayakan untuk suka membaca, teman-teman. Jangan hanya lihat YouTube aja gitu, ngelihat konten-konten. Belum lagi begitu banyak berita hoax gitu ya. Kalian perlu selektif. Kalian perlu lebih berhikmat melihat ini. Lalu pandemi ini, teman-teman. Masa pandemi ini betul-betul bikin stres ya. Bikin tekanan sendiri ya. Orang tua juga stres gitu. Selain mungkin ada yang lain di PHK, teman-teman. Yang bikin stres itu juga adalah work from home. WFH, dulu orang tua bilang, enak kerja dari rumah ya, bisa sambil ngurus anak gitu ya. Giliran kerja di rumah, stres nggak? Stres, sambil kerja lagi meeting, tiba-tiba makanan gosong gitu ya, lagi masak gitu, ngambil ini buat anaknya gitu. Mungkin anak-anaknya masih kecil, ada yang gede tapi ada yang baby. Itu tambah ribet, teman-teman. Dan ini nggak mudah. Tekanan belajar buat kalian gitu ya. Aduh capek, udah tiap hari depan monitor, setelah itu lihat handphone lagi gitu ya. Itu bikin capek gitu. Dan itu bikin stres. Banyak hal-hal yang akhirnya membuat kalian semakin tertekan. Saya paham. Tapi teman-teman, kalian itu berharga. Karena itu kalau kalian melihat diri kalian berharga, harusnya kalian lebih selektif. Lebih memilih apa yang baik buat diri kalian. Gitu ya. Makanan, tontonan, gitu ya. Olahraga lah, begitu ya. Aduh, nggak bisa kemana-mana, orang tua bawel gitu ya. Nggak boleh kemana-mana, nanti kamu bawa virus. Ya udah olahraga di rumah gitu ya. Nge-gym di rumah gitu ya, mungkin pakai barbel-barbelan gitu ya, bikin sendiri, botol aqua isi pasir gitu ya. Kalian bisa melakukan exercise yang bisa bikin tubuh kamu jadi lebih baik gitu. Jadi nggak usah membandingkan yang lain, lihat bahwa kamu berharga, diri kamu berharga. Dan ini yang kedua, karena kamu berharga, milikilah karakter Kristus. Kalian mau pilih mana? Kenyamanan atau karakter? Kenyamanan atau karakter? Ya iyalah Pak Pendeta, gue pengen punya rumah yang enak, wifi every time, makanan tersedia, gue nggak perlu masak, ada pembantu, gitu ya. Kayaknya hidup seperti itu tuh nikmat banget Pak Pendeta, apalagi di zaman pandemi ini, gitu ya. Pengen banget punya keluarga kayak gitu Pak Pendeta. Teman-teman, jangan lihat rumput tetangga lebih jauh dari rumah kalian. Kenapa? Karena mereka juga punya masalah sendiri. Teman-teman. Di dalam Alkitab, ya, ada yang namanya Imam Eli. Imam Eli ini pimpinan, teman-teman, pimpinan Israel. Dia sebagai leader, tapi dia juga pimpinan secara keagamaan gitu ya. Tapi dia punya 2 anak yang bikin malu dia. Bikin malu papanya sebagai imam, kalau boleh pendeta ya sekarang begitu ya. Bahkan Tuhan sendiri bilang kepada Imam Eli, mengapa engkau menghormati anak-anakmu daripada aku? Gitu ya. Teman-teman, anak-anak Imam Eli terbiasa dengan kenyamanan. Dan saya ingin mengatakan hari ini, jangan cari kenyamanan, teman-teman. Jangan cari kenyamanan. Tapi apa? Karakter. Kalian harus punya yang namanya life skill. Karakter itu akan terbentuk kalau kalian punya life skill yang bagus. Dari mana itu? Ya dari kehidupan rutinitas kalian. Kerjain tugas-tugas kalian tepat waktu, ya. Belajar masak sendiri. Aduh, nggak bisa Pak Pendeta, susah itu, ke pasar aja gue males gitu ya. Teman-teman, kalian perlu belajar ke pasar loh. Gitu ya. Kenapa? Karena itu akan berguna buat kalian. Gitu. Kalian akan tahu suasana pasar tuh kayak apa, terjadi tawar-menawar. Kalau kalian cuma beli online, nggak ada tawar-menawar tuh. Paling cuma ngelihat yang lebih murah yang mana. Begitu ya. Tapi di pasar itu kalian bisa belajar banyak hal. Cuci piring kalian sendiri. Beresin apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Siapin tugas-tugas kalian sendiri. Supaya apa? Supaya ketika kalian dewasa, kalian sudah bekerja nanti, kalian akan menjadi orang-orang yang tangguh, teman-teman. Dan life skill ini akan membentuk karakter kalian.
mungkin ya secara psikologis beberapa orang suka tes gitu, gue bukan orang yang teratur gitu Pak Pendeta gitu ya. Tapi itu bisa diubah, itu bisa dibentuk teman-teman. Jadi milikilah life skill. Ini kan masa pandemi yang cukup panjang, belajarlah masak sendiri, nyiapin makanan sendiri. Oke, ada pembantu di rumah gitu ya. Ya ada pembantu, tapi apa yang menjadi tugas-tugas kalian harus kalian kerjakan. Gitu ya. Saya minta satu anak untuk baca dari 2 Korintus 7 ayat 1. Ya. Boleh salah satu volunteer? 2 Korintus 7 ayat 1. Saya, Kak. Oke, silakan siapa? Valen. Valen, silakan Valen. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Allah. Oke, terima kasih Valen. Saudara-saudaraku yang karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Apa tuh pencemaran jasmani? Junk food, teman-teman. Hal-hal yang merusak tubuh kita. Kita harusnya lebih mikirin tentang kondisi tubuh kita. Lalu apa hal yang merusak? Rohani. Kehidupan rohani kita bisa dirusak, teman-teman. Dengan apa? Dengan tontonan, konten-konten yang mengerikan gitu, yang kita nggak ngeliat, wah enak ya, seru ya, gila dia. Bukan sampai ada konten untuk cara bunuh diri ya, teman-teman. Wah, itu gawat. Orang dikasih tahu cara untuk bunuh diri gitu ya. Dan kita harusnya mensterilkan diri kita dari hal-hal ini. Dan dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Teman-teman, mau pilih mana? Kenyamanan atau karakter? Kakak. Kenyamanan atau karakter? Tapi saya ingin mengatakan pilih karakter. Karena kenyamanan itu bonus, teman-teman. Kenyamanan itu bonus. Karena proses, kalau kita memilih karakter, maka kita akan proses untuk menjadi lebih baik. Saya mengutip apa yang dikatakan di dalam apa yang dikatakan oleh Abigail Adams. Abigail Adams. Abigail Adams ini sorry, bolehkah di mute yang sedang berbicara? Ya. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Abigail Adams. Abigail Adams ini dia ibu dari John Quincy. John Quincy ini teman-teman, dia presiden Amerika ke-6. Dan waktu masa mudanya, Abigail Adams ini harus merelakan John Quincy ini untuk pergi sekian lama gitu, harus melakukan pelayaran yang cukup lama. Dan karena kerelaan Abigail ini, dia mau supaya nanti John Quincy ini menjadi seorang pemimpin yang hebat, seorang yang semakin tangguh gitu. Saya mengutip dari buku The Secret Parenting karya Gary Thomas. Dia mengatakan demikian, bukan di kehidupan yang tenang, karakter yang agung dibentuk, kecenderungan pikiran yang tangguh dibentuk ketika berhadapan dengan banyak kesulitan, masa-masa yang penuh ujian dan pergumulan menumbuhkan sikap hati, karakter, pikiran yang lebih tangguh dan mulia. Teman-teman, banyak orang-orang hebat yang masa lalu mereka berawal dari kesulitan. Karena apa? Kalau kalian lihat orang hebat, kaya raya, dan orang tuanya kaya, ya wajar dia emang kaya raya gitu ya. Tapi kalaupun orang tua kalian kaya raya, saya ingin mengatakan, jangan biarkan kenyamanan itu menguasai kalian. Tetapi kalian yang harus mengontrol itu, mengatur diri kalian. Supaya apa? Supaya kalian makin mandiri. Supaya kalian makin siap menghadapi masa depan. Teman-teman, Tuhan Yesus tidak pernah memilih kenyamanan atau kehidupan yang tenang-tenang saja, tapi dia memilih yang tidak nyaman untuk menyelamatkan kita. Amin. Karena itu yang ketiga, firman Tuhan kita mau mengatakan, jadilah
terang, teman-teman. Jadilah terang. Matius 45-46 tadi saya bacakan sekali lagi. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Teman-teman, seseorang itu kelihatan dia baik kalau apa yang dilakukannya itu punya dampak, bisa dirasakan. Sama halnya ya, seperti terang itu akan punya dampak kalau dia dinyalakan di tempat yang gelap. Jadi begini teman-teman, terang kebaikan Tuhan itu harus tetap kita berikan kepada siapapun. Seperti hujan ya. Hujan, sinar matahari itu nggak milih-milih gitu ya, mana rumah orang kaya gua sinar gitu, atau orang rumah sederhana, atau yang punya rumah yang aduh udah mau rubuh begitu ya. Tapi Tuhan tetap menganugerahkan kasih. Pengampunan yang diberikan Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya itu diberikan untuk siapapun, teman-teman. Nah, mungkin kalian protes, itu kan Tuhan Pak Pendeta, wajar aja dia mengasihi semua orang. Gua kan bukan Tuhan, gua susah untuk mengampuni. Oke, teman-teman, saya paham, mengampuni itu nggak mudah. Mengampuni itu butuh proses, teman-teman. Tapi pada satu titik, ya, saya ini mengatakan, pada satu titik di dalam kehidupan kalian, tidak ada cara lain untuk membebaskan diri kalian dari sakit hati, bahkan dari kebencian, kemarahan. Tidak lain adalah pengampunan. Karena sakit, penyakit, cancer itu karena bawaan juga dari segala kekesalan kita, akar pahit kita. Tuhan mau kita mengampuni, melepaskan pengampunan itu. Yohanes 15 ayat 9-12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Teman-teman, ini perintah Tuhan loh. Jadi kita perlu menunjukkan kasih itu. Kita perlu mewujudkan kasih itu. Kadangkala susah. Tetapi kalau kita melihat apa yang Tuhan contohkan dalam hidup kita, segalanya akan jadi lebih mudah. Dan itu justru akan membebaskan kita, akan menolong kalian untuk menjadi orang-orang yang bisa membawa terang dimanapun dan sampai kapanpun. Jadi, ingat yang pertama apa? Kamu berharga. Dan yang kedua, kamu harus menunjukkan karakter Kristus. Dan yang ketiga, jadilah terang. Bawalah terang itu di dalam kehidupan kalian, orang-orang di sekitar kalian. Jadilah jawaban buat mereka. Karena Tuhan ingin kita betul-betul menjadi saksinya yang bisa bersinar dimanapun dan sampai kapanpun. Teman-teman, Tuhan ingin kita menjadi terang di dalam hidup ini. Meskipun situasi kita kayaknya nggak mendukung, kayaknya situasi kita penuh dengan hiruk-pikuk, penuh dengan kemarahan. Tapi teman-teman, mulailah dari dalam diri kita. Kita mau bersinar. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, supaya kita dimampukan menghadapi setiap pergumulan, persoalan yang kita alami sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yosua Lamurahan MTH untuk firman-Nya, dan kiranya firman ini bisa tumbuh dalam hati kalian semua. Kita akan masuk pelayanan persembahan, dan untuk persembahan bisa ditransfer ke CIM Niaga atas nama Junior Kansil atau Kauni untuk nanti dikumpulkan ke gereja. Dan untuk teman-teman yang masih bingung bisa
kabarin ke kakak-kakak pengasuh remajanya. Terima kasih. Kita akan nyanyi Kandang Domba Itu Rumahnya. Ketidurannya lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai tunjukkanlah di mana Yesus dan karunannya. Hai gembala bangun segera, menengok juru selamatku. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Teman-teman, doa persembahan dan syafaat dibawakan oleh Bapak Yosua, Bapak Pendeta Yosua Lamurahan, MTH. Oke, baik teman-teman. Mari kita sekali lagi hampiri Tuhan di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan dalam perayaan Natal PLK Remaja Gemis Mahanaim. Kami mau belajar untuk menjadi jawaban, bukan hanya dengan kata-kata. Kami mau belajar untuk menjadi harapan, dan bukan hanya dalam berharap saja, atau dalam keluhan-keluhan kami saja. Tapi kami mau belajar untuk menjadi jawaban yang terbaik. Di dalam setiap respon kami, atas segala situasi, kami menyadari kami tidak bisa memilih dari mana kami, atau di mana kami dilahirkan. Di keluarga mana kami berada. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Tuhan melihat setiap kami berharga. Tuhan melihat setiap kami penting di dalam kehidupan ini. Bahkan kami punya misi. Tuhan punya misi bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati ya Tuhan, setiap anak-anak remaja Gemis Mahanaim, dalam studi mereka, dalam pendidikan mereka, dalam apapun yang sedang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan beri hikmat, beri kekuatan kepada mereka. Sehingga mereka tidak mengandalkan diri mereka sendiri, tapi mereka mengandalkan Tuhan. Dan mereka belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Pribadi-pribadi yang terus melakukan yang terbaik. Punya life skill yang baik. Sehingga masa depan, apapun yang akan kami hadapi di depan, anak-anak PLK Remaja Gemis Mahanaim akan menghadapinya dengan hikmat Tuhan. Dan mereka akan menjadi anak-anak yang punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat seluruh anak-anak PLK Remaja Gemis Mahanaim. Engkau berkati kehidupan mereka, keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Orang tua mereka, ayah ataupun ibu mereka, mama, papa, opa, oma, tante, kakak ataupun adik di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong agar setiap anak-anak PLK Remaja Gemis Mahanaim, setiap pribadi, mereka dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka dapat bisa melihat masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menopang mereka, sehingga mereka dapat mengendalikan diri mereka.
Bahkan mereka boleh menjadi sahabat, teman satu dengan yang lain, yang bisa saling menopang, yang bisa saling mengangkat ketika ada teman yang jatuh, ketika ada teman yang dalam pergumulan, mereka bisa saling menopang dan mendoakan ya Tuhan. Engkau berkati agar komunitas remaja Gemis Mahanaim menjadi sebuah komunitas yang saling membangun, komunitas yang bergandengan tangan dan bukan membuli, tapi komunitas yang sungguh-sungguh menghargai satu dengan yang lain. Tuhan berkati anak-anak kami, anak-anak remaja Gemis Mahanaim. Engkau berkati kehidupan mereka, sehingga mereka dapat melihat masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kakak-kakak pengasuh PLK Remaja Gemis Mahanaim, setiap mereka yang memberi diri mereka untuk melayani, setiap mereka yang sungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk Tuhan, yang memberi hati mereka untuk Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, untuk pelayanan PLK Anak Gemis Mahanaim. Tuhan berkati pekerjaan, bahkan setiap panggilan hidup dari kakak-kakak pengasuh PLK Remaja Gemis Mahanaim. Tuhan yang juga buka jalan ketika mereka menemukan kesulitan atau pergumulan hidup. Kami percaya mereka tidak sendiri, tapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan menjadikan komunitas kakak-kakak pengasuh ini menjadi komunitas yang sungguh saling membangun dan menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat setiap jemaat kami Gemis Mahanaim, mereka yang bekerja di darat ataupun di laut. Kau berkati kehidupan mereka. Berkati gereja kami Tuhan, BPMJ, BP3G, karyawan kantor, kostor, super gereja, setiap mereka yang terpanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini. Biarlah hidup mereka boleh membawa dampak dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Berdoa buat masyarakat yang ada di sekitar Gunung Semeru ya Tuhan. Engkau pulihkan keadaan mereka. Tuhan jamah dan pulihkan setiap hati yang berduka. Mereka yang kehilangan orang-orang terkasih. Tuhan, Engkau berkati dan Engkau balut hati mereka. Berdoa buat setiap masyarakat Indonesia ya Tuhan. Dimanapun mereka berada sekarang ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari timur sampai ke barat, utara ke selatan. Kiranya Tuhan menjagai bangsa kami dari gelombang pandemi COVID dengan munculnya varian yang baru. Tuhan lindungi bangsa kami. Ajar kami semakin taat untuk melakukan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk perayaan hari ini. Kau berkati juga setiap tim multimedia, mereka yang bekerja keras, panitia yang menyiapkan ini semua. Tuhan anugerahkan sukacita dan kesehatan bagi mereka. Kami bersyukur dan kami boleh memberikan persembahan di sore menjelang malam ini Tuhan. Berkati biar persembahan ini menjadi alat dan cara Tuhan untuk menjadi kesaksian pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami dan masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa seluruh pergumulan hidup kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang peduli, Allah yang turut bekerja dalam segala perkara kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan kami akhiri dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman, kita sudah tiba di penghujung acara. Kita akan nyanyikan pujian penutup. Hai, siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirlah Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung.
dan kita mendengar. Siarkan hidup di bukit dan di mana jua. Siarkan hidup lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Teman-teman, kita akan doa penutup yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Yosua Lamurahan MTH. Silakan Bapak Pendeta. Ya, teman-teman, kita atau kalian nggak bisa mengubah orang tua kalian. Mereka adalah orang tua yang punya pengalaman hidup sendiri-sendiri. Yang perlu kalian lakukan adalah mendoakan orang tua kalian dan menjadi penolong juga buat mereka. Lakukan apa yang menjadi bagian kalian, apa yang firman Tuhan katakan. Bersinarlah di dalam keluarga kalian dan di luar rumah kalian. Maka arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Maka damai sejahtera dan sukacita dalam Kristus Yesus, pengharapan dan pimpinan Roh Kudus akan terus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan pesan Natal atau kata sambutan dari Bapak Penatua Geres Kakalang dan Ketua Remaja Kakak Junior Kansil atau Kauni. Bapak Penatua Geres Kakalang bisa dipersilakan. Selamat sore. Shalom. Kedengeran ya suara saya ya? Halo, kedengeran Pak. Ya, kedengeran. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Yosua Lamurahan dan kakak-kakak pengasuh PLK Remaja serta adik-adik terkasih remaja Gemis Mahanaim. Saya mewakili BPMJ Gemis Mahanaim dan mengucapkan selamat Natal. Dimanapun kita berada, kita tetap bersyukur dan bersukacita. Jadi kita bisa merayakan di tempat kita masing-masing ya, Bapak Pendeta di mana, adik-adik ini musik dan semua dari adik di gereja dan rumah masing-masing. Ya, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Bapak Gerrit Sakalang yang mewakili BPMJ Gemis Mahanaim yang juga membawahi kita dari PLK Remaja. Terima kasih Kak Gerrit. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Joshua Lamurahan yang sudah memberitakan firman
yang begitu indah bagi kami PLK Remaja. Dan dari KUNI, buat adik-adik yang di rumah, adik-adik harus tetap percaya sama Tuhan. Adik-adik harus tetap yakin bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik. Walaupun adik-adik merasa marah, kesal, atau benci sama orang tua, tapi ingat tadi firman kita bahwa di dalam rumah juga akan ada pemulihan bagi kita semua. Adik-adik harus selalu ingat, dimanapun adik-adik berada, di tongkrongan, di lingkungan di luar, dimanapun, adik-adik harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu melihat adik-adik. Jadi jangan merusak diri adik-adik, tetap percaya bahwa adik-adik berharga di mata Tuhan. Jadi dimanapun adik-adik berada, di dalam pencobaan, di dalam menimbang segala sesuatu, adik-adik selalu ingat, dahulukanlah Tuhan di dalam hati adik-adik. Selamat Natal buat kita semua dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Penatua Gerard Kakalang dan Kak Junior Kansil. Dan ada Kak Mary Daruhan nih. Boleh satu sepatah dua kata deh buat kita. Dipersilakan. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Luar biasa, maaf Kak Mary terlambat join karena tadi join di PLK Anak dulu. Selamat Natal buat kita semua. Kiranya kita terus mau membaharui diri kita di dalam kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan menerima kita apa adanya. Hanya kita juga mampu menerima orang lain apa adanya. Thank you Kak Yos buat firmannya. Thank you adik-adik semua, kakak-kakak. Semakin semangat lagi buat tahun depan. Percaya 2022 pemulihan terjadi. Atas pribadi, atas persekutuan, dan juga atas bangsa kita. God bless. Terima kasih Kak Mary Daruhan. Ya, shalom semuanya. Kak Ika ada pengumuman. Ini selama tahun 2021, ibadah yang kita laksanakan itu semuanya boleh berjalan dengan baik, puji Tuhan ya. Dan Kak Ika merasa banget terbantu oleh tim pemusik. Berikan tepuk tangan dong untuk pemusik yang ada di belakang Kak Ika. Ya, lebih terbantu lagi Kak Ika sama yang aransemen lagu tiap minggu, Abraham. Abraham, Kak Si, persilakan ke depan. Dan ada satu lagi nih, anak remaja yang selalu datang ibadah. Ada yang merasa selalu ikut ibadah minggu, pasti yang bolong-bolong ya. Dan selalu kalau ada kegiatan bikin video atau apa, pasti dia selalu ikut. Christopher, silakan ke depan. Ya, Christopher ini kalau kakaknya ada. Ya, Christopher kalau ada bikin video, nanti langsung dia bikin, pasti cepet ya geraknya agar cepet. Ya. Dan Kak Ike mau berterima kasih kepada Odo dan juga kepada Abraham atas semua kesetiaannya, ketekunannya, dan Kak Ike berharap tetap setia dan tetap tekun sampai nanti, sampai akhir, sampai selamanya ya. Ya, Kak Uni bisa minta tolong ke depan memberikan, memberikan secara simbolis. Ya, simbolis kepada Mbak Am. Silakan foto. Mungkin kalau mau dibuka juga boleh. Ya, silakan. Bukan muka kamu yang buka, nggak apa-apa. Bisa deh. Ya, nanti Odo dibuka aja, cocok nggak? Dari kau. Iya. Itu buat kaki katanya. Buat apa ya kira-kira ya Odo? Ya, buat apa Do? Buat apa sih? Kira-kira buat apa Ndro?
Benar. Dipakai di mana? Ngelawak ya. Tolong kalian cari perbedaan. Yes. Tangannya kemana? Oke. Puji nama Tuhan. Ya, KIK undang semuanya ke depan yang ada di gereja. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini, pada sore hari ini. Kamera silakan dinyalakan. Kita mau foto bareng dulu ya. Ayo, MC, singer silakan ke depan. Bersama-sama kita akan angkat pujian Feliz Navidad di medley with We Wish You Merry Christmas. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Tidings we bring to you and your king. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas semuanya. Sebentar ya. Hari ini teman kita juga berulang tahun, Malika. Selamat ulang tahun Malika. Yes, Malika selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Malika. Ya. Dan kita akan mau kamera akan di screenshot oleh Kain. Ya. Bisa kita kasih pose kita untuk di screenshot. Ayo, posisinya gimana ya? Ya, kasih posisinya, kasih pose yang keren. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, coba yang cakep angle-nya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Happy birthday. Sekali lagi happy birthday Malika sama-sama ya. 1. Oh, mau nyanyi juga? Oh ya, kita menyanyikan untuk Malika. Malika, ini lagu untuk Malika. Happy birthday to you. Panjang umurnya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
lagi. A Merry Christmas, we wish you. Sampai jumpa di tahun 2022. Selamat hari Natal, selamat menyambut Natal dan selamat menyambut tahun baru. Adik-adik, Bapak Pendeta, Kak Gerets, Kak Mary. Sampai ketemu lagi tahun depan.